Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube IPF. Pada video sebelumnya, kalian telah belajar tentang mitigasi bencana tsunami dan gempa bumi. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang mitigasi bencana banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan angin puting beliung bersama Kak Alis. Tapi sebelum itu, jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi dari channel YouTube IPF ya sobat. Halo sobat IPF, bertemu lagi bersama Kak Alis. Sobat, tahukah kalian banjir seringkali terjadi akibat penebangan hutan secara liar, hujan yang terjadi secara terus-menerus, dan akibat tumpukan sampah yang dibuang sembarangan sehingga menyumbat aliran sungai dan selokan. Nah, kalau di daerah kalian terjadi bencana banjir, apa ya yang harus kita lakukan? Yang pertama, matikan aliran listrik di dalam rumah kalian atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Yang kedua, mengungsilah ke daerah yang aman sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk diseberangi. Yang ketiga, hindarilah berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir, serta segera amankan barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Nah, yang keempat, jika air terus meninggi, sebaiknya kalian menghubungi instansi terkait ya sobat. Nah, setelah terjadinya banjir, kira-kira tindakan apa saja ya yang sebaiknya kita lakukan? Yang pertama, secepatnya bersihkan rumah dan gunakan antiseptik untuk membunuh kuman. Yang kedua, siapkan air bersih untuk menghindari terjangkitnya diare yang sering mewabah setelah terjadinya banjir. Nah, yang ketiga, waspadai kemungkinan munculnya binatang berbisa atau binatang penyebar penyakit yang terbawa arus banjir. Nah, yang keempat, selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya banjir susulan ya sobat. Nah, sobat, kira-kira bagaimana ya tanda-tanda terjadinya tanah longsor? Tanah longsor biasanya ditandai dengan munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing. Kemudian, tanda yang kedua adalah muncul air secara tiba-tiba dari permukaan tanah di lokasi baru. Nah, yang ketiga, air sumur di dekat lereng tiba-tiba menjadi keruh. Tebing mulai rapuh dan kerikil tiba-tiba berjatuhan. Lalu, apa yang harus kita lakukan ya ketika kita berada dalam situasi bencana tanah longsor? Nah, sobat, jika kalian adalah yang pertama menyadari tanda-tanda tanah longsor, segeralah keluar dari rumah dan peringatkan orang sekitar. Hindarilah daerah longsoran atau aliran runtuhan dan puing ke bidang yang lebih stabil. Dan bila tidak memungkinkan untuk melarikan diri, lingkarkanlah tubuh kalian seperti bola dengan kuat dan lindungi kepala kalian. Angin puting beliung adalah fenomena alam yang sulit diprediksi. Tapi tenang sobat, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah jatuhnya korban akibat puting beliung. Apa saja ya? Yang pertama, jika kalian sedang berada di dalam kendaraan, turunlah dari kendaraan dan berlindunglah di bangunan yang kokoh. Yang kedua, jika misalnya tidak memungkinkan, berlindunglah di dalam kendaraan dengan posisi menunduk di bawah jendela. Yang ketiga, menjauhlah dari jendela kaca dan berlindunglah di ruangan yang minim ventilasi udara. Yang keempat, hindarilah berteduh di bawah pohon besar, baliho, dan jalur kabel listrik. Yang kelima, tetaplah berlindung di tempat yang aman hingga angin puting beliung berakhir. Biasanya akan berakhir dalam waktu 10-15 menit. Sobat, tahukah kalian Indonesia berada di kawasan rawan bencana yang disebut dengan cincin api atau Ring of Fire. Jika kalian perhatikan pada peta di samping, terdapat banyak sekali gunung api di Indonesia. Dengan begitu, masyarakat yang tinggal di daerah sekitar gunung api akan selalu memiliki ancaman bahaya gunung meletus. Lalu, apa saja ya tindakan yang harus dilakukan saat terjadinya bencana gunung meletus? Yang pertama,
Tetaplah tenang dan segera evakuasi diri kalian jika disarankan oleh BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Yang kedua, jauhilah daerah sekitar sungai untuk menghindari aliran lahar dingin akibat letusan gunung api. Yang ketiga, sebelum meninggalkan rumah, kenakanlah pakaian yang berlengan panjang dan pakailah kacamata pelindung dan jangan menggunakan lensa kontak. Yang keempat, gunakanlah masker pelindung wajah atau kaos untuk melindungi wajah dan pernafasan kalian dari debu akibat letusan gunung api. Yang kelima, jika tidak ada perintah untuk evakuasi, tutup jendela dan pintu rumah rapat-rapat untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang keenam, jika kondisi telah kembali normal, bersihkanlah seluruh atap, peralatan bermesin, dan benda-benda lainnya yang terbuat dari logam atau metal dari lapisan abu vulkanik karena dapat merusaknya. Yang ketujuh, hindarilah mengemudi jika sedang terjadi hujan abu vulkanik karena dapat merusak mesin kendaraan. Jika tetap harus berkendara, jangan melebihi kecepatan 56 km per jam. Bagaimana sobat? Apakah kalian sekarang sudah lebih paham mengenai tindakan yang harus dilakukan saat bencana banjir, angin puting beliung, tanah longsor, dan gunung meletus? Ternyata banyak hal ya yang harus kita persiapkan dan lakukan jika terjadi bencana alam. Oleh karena itu sobat, mari kita rawat lingkungan kita untuk mencegah terjadinya bencana yang masih dapat kita cegah, seperti banjir dan tanah longsor. Nah, kalau dari kalian, adakah upaya mitigasi bencana yang sudah kalian upayakan selama ini? Terima kasih sudah menyaksikan video ini sobat. Sampai jumpa di video selanjutnya.